Presiden Prabowo Subianto menyatakan program MBG sudah mencapai 44 juta penerima. Hal ini diakui Presiden sebagai prestasi yang patut dibanggakan. Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pencapaian program makan bergizi gratis saat meluncurkan sekolah berbasis pembelajaran digital di SMPN 4 Bekasi Senin pagi. Prabowo juga meminta jajarannya tidak merasa puas dikarenakan target MBG dapat tercapai untuk 82,9 juta masyarakat. Alhamdulillah, makan bergizi gratis hari ini sudah mencapai 44 juta. Salah satu prestasi tercepat terbesar di dunia. Selain prestasi yang membanggakan, Prabowo juga menyampaikan capaian tersebut diapresiasi oleh Presiden Brazil Lula da Silva. Masih diakui Prabowo, Brazil memerlukan 11 tahun untuk mencapai 40 juta penduduk dalam penerapan program MBG di Brazil. Jadi saudara, 44 juta kita bersyukur. Masih ada 40 juta anak dan ibu-ibu hamil yang belum terima. Tapi saya minta kesabaran. Ini adalah yang paling cepat yang kita mampu. Di sisi lain, Prabowo meminta masyarakat yang belum menerima MBG mohon untuk bersabar dan dipastikan program MBG akan menjangkau seluruh masyarakat yang membutuhkan. Beralih ke informasi lain, pemirsa, Hakim Mahkamah Konstitusi menanggapi laporan Aliansi Masyarakat Pemantau Konstitusi atau AMPK atas tuduhan ijazah doktoral palsu. Dalam bantahannya, Arsul Sani menunjukkan transkrip nilai dan ijazah yang diperoleh dari program doktoral miliknya. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Izin kepada dalam klarifikasinya, Arsul Sani menjelaskan bahwa dirinya menempuh program doktoral selama 11 tahun karena mengalami kendala kesibukan pada saat menjadi pengurus P3 dan anggota DPR RI. Transkrip nilainya ini menunjukkan Arsul Sani menerangkan pada awal 2011 dirinya memulai program doktoral. Namun karena terkendala, ia memutuskan untuk melanjutkan dan mengkonversi SKS yang diperoleh dari universitas sebelumnya. KPRI. Arsul bahkan menunjukkan transkrip nilai yang ia peroleh dari program doktoral itu. Sebelumnya, Aliansi Masyarakat Pemantau Konstitusi atau AMPK membuat aduan kepada Barreskrim Polri atas dugaan ijazah palsu Hakim Mahkamah Konstitusi Arsul Sani. Koordinator AMPK Betran Sulani menuduh Arsul menggunakan ijazah S3 palsu. Teman-teman di KPRI sana itu karena di sanalah diberikan, ya, di sanalah diberikan ijazah asli itu, ijazah asli, ya. Ini kemudian ini foto dengan Ibu Anita Lydia Luhulima, Dubes RI di Polandia pada saat itu, ya, itu ada. Nah, nanti juga bisa dilihat. Nah, tentu kemudian setelah selesai wisuda, karena saya dalam 2-3 hari itu mau balik ke Indonesia, maka ijazah itu saya copy, malah dibantu copy oleh KPRI dan kemudian saya legalisasi. Tadi legalisasi itulah yang saya pergunakan juga untuk melengkapi berkas administrasi ketika teman-teman di Komisi 3 sebagian itu mendorong saya untuk juga ikut proses seleksi Hakim Konstitusi itu, ya. Sementara itu, Soehartoyo dituding menjabat sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi secara ilegal. Tidak hanya itu, seluruh Hakim Konstitusi juga diminta mundur dari jabatannya. Silakan menuju tempat Mahkamah Konstitusi kembali jadi sorotan. Kali ini jabatan Soehartoyo sebagai Ketua MK dituding tidak sah secara hukum. Kritik itu datang dari pakar hukum tata negara Muhammad Ruliandi.
Ruli menyebut Soehartoyo adalah ketua Mahkamah Konstitusi yang ilegal dan meminta seluruh hakim konstitusi mundur dari jabatannya. 2028. Bukan tanpa alasan, Ruli menyebut pengangkatan Soehartoyo sebagai ketua MK tanpa ada rapat pleno oleh para hakim konstitusi. Bahwa saya Selain itu, keabsahan status Soehartoyo juga ditegaskan oleh putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang menyatakan bahwa pengangkatan Soehartoyo sebagai ketua MK batal atau tidak sah. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, menurut Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi, untuk memudahkan pencarian korban, BPBD bersama tim gabungan sudah melakukan pemetaan lokasi rumah 30 orang yang tertimbun longsor. Warga di lokasi longsor juga akan direlokasi. Kita sudah mapping berdasarkan keterangan dari kepala desa, tempat lokasi peta di mana rumah 30 orang itu tertimpa longsor. Karena longsoran ini kan panjangnya hampir 650, artinya kan hampir panjang sekali. Sehingga tempat tempat spot di mana masyarakat tinggal itu betul-betul penting untuk memastikan bahwa di situ adalah korban yang kemungkinan tertimbun daripada tanah longsor itu. Dan lewat pendekatan kepala desa, terus komunikasi kami dengan warga, beliau insya Allah mau untuk kita lakukan relokasi. Petugas masih terus memantau pergerakan tanah di titik mahkota longsor di Cilacap, Jawa Tengah. Berdasarkan pemantauan, pada hari kelima pasca longsor, sejumlah retakan baru masih terjadi. Hari kelima pasca longsor di Desa Cibenying, Kecamatan Majerang, Cilacap, Jawa Tengah sudah ditemukan 16 jenazah pada proses evakuasi. Selain evakuasi jenazah, petugas pun memantau pergerakan tanah di titik mahkota longsor atau detik-detik dari mana awal longsor terjadi. Perjalanan yang ditempuh petugas menuju lokasi titik mahkota longsor cukup jauh dan harus ditempuh sebagian dengan jalan kaki. Saat pemantauan, petugas menemukan adanya retakan baru di mahkota longsor. Untuk longsor, ini ada tepi-tepi longsoran, ini ada longsoran setiap hari pasti ada longsoran. Namun ada retakan-retakan kiri dan sebelah kiri dan sebelah kanan ada retakan. Tetap kami pantau sebagai safety officer. Belum ada peringatan yang lebih berbahaya lagi Pak untuk pergerakan tanah? Alhamdulillah sejauh ini selama ini belum ada Pak. Oke, artinya masyarakat pengungsi dihimbau seperti apa Pak kalau kondisi begini? Untuk himbauan ke masyarakat untuk sebelah kiri sebelah kanan tetap dianjurkan diarahkan ke tempat pengungsian lebih aman. Sementara petugas mencatat masih ada 7 warga yang belum bisa dievakuasi karena sulitnya medan. Penambahan alat berat di hari kelima untuk proses evakuasi diharapkan bisa memenuhi target agar seluruh warga yang tertimbun bisa terevakuasi. Dari Cilacap, Jawa Tengah, Saladin Ayubi, iNews melaporkan. Pemirsa, petugas gabungan hari ini berhasil menemukan 3 jenazah di Desa Cibenying, Kabupaten Majengan, Cilacap, Jawa Tengah. Sehingga total 16 korban jiwa akibat bencana tanah longsor. Hingga malam ini, pihak BNPB masih terus mencari sisa 7 orang yang dinyatakan hilang. Ya, pemirsa, update terkini berkaitan dengan korban ataupun berkaitan dengan insiden longsor yang terjadi di kawasan Desa Cibenying, tepatnya di Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, di mana insiden ini terjadi pada tanggal 13 November 2025 malam hari. Adapun sampai sejauh ini tercatat ada korban mencapai 56 orang dan kemudian 23 orang lainnya sudah berhasil diselamatkan dengan kondisi selamat. Dan kemudian tidak hanya itu, dalam proses evakuasi ini tercatat tinggal 7 korban lagi yang masih dalam proses pencarian. Adapun tim SAR gabungan melakukan proses evakuasi ini dimulai pada pagi hari pada pukul 5.30 waktu Indonesia Barat dan berakhir di pukul 18.00 waktu Indonesia Barat. Tim SAR gabungan menggunakan sejumlah alat berat dengan total 23 eskavator dan kemudian menggunakan 9 anjing pelacak. Dalam proses evakuasi ini tentunya juga ada sejumlah kesulitan, seperti halnya cuaca yang terjadi di malam hari ataupun di sore hari hujan, dan 1 minggu belakangan ini di kawasan Cilacap juga terjadi hujan, dan tidak hanya itu tentunya kontur tanah yang juga bergerak yang menyulitkan sejumlah tim SAR gabungan. Adapun pihak BNPB menyampaikan berkaitan dengan proses relokasi untuk warga sekitar, menyampaikan berkaitan dengan sudah menyediakan lahan kosong untuk menyediakan hunian tetap dan juga hunian sementara untuk
warga sekitar yang tercatat ada 296 warga ataupun kartu KK maksud kami. Dan tidak hanya itu, tentunya harapannya tentu di hari ke-6 nanti berhasil menyelesaikan proses evakuasi dari sejumlah korban yang tercatat. Ini ada 16 rumah yang tertimbun. Dari Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, Hendri Afril dengan juru kamera Jemi Jasin. iNews melaporkan.